pernah ada beberapa kasus sih ya, anak yang sudah mau dikeluarkan dan saya lihat ini anak adalah leader bagi teman-temannya. Anak-anak usia sekolah wajib bersekolah, wajib belajar 12 tahun. Ya, disinilah peran dan fungsi sekolah, di mana misalnya tadi Mas Aladin bilang, oh keluarganya nih broken, dia sepertinya tidak bisa memberikan cahaya yang baik untuk anak itu. Peran sekolah diharapkan berfungsi besar di situ, di mana bagaimana seorang sosok guru-guru yang ada yang dia temui di sekolah adalah menjadi sosok-sosok ibu dan ayah yang baik untuk dia. Di balik kekurangan dia ada kelebihan. Coba kita lebih atensi kepada sisi kelebihannya, jangan sisi kekurangannya. Sehingga kalau itu yang tereksplor dengan baik, insya Allah anak akan menunjukkan kebaikan dia. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya salam sejahtera untuk kita semua. Harus selalu semangat, sehat, bahagia selalu. Kembali lagi kita di acara kesayangan kita, podcast CS Kehidupan bersama Lux Intermedia di Grand Sleepy Tower tentunya. So, sahabat semua, pastinya di sini kita juga nanti akan membahas kembali suatu hal yang sangat menarik untuk kita semua ya. Pastinya penuh dengan inspirasi dan akan membuat kita lebih kreatif dan bahagia ya. Dan di sini gue pastinya nggak sendiri dan ada host kita, yaitu siapa? Cing. Oke. Nah, senyum kali. Oke, kita tetap untuk podcast kali ini kita ditemani Khalif dan tentunya apa ya kira-kira siapa gestar kita saat ini ya. Oke. Khalif, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kalian gimana kabarnya? Selalu pasti kita selalu harus semangat bahagia. Ya. Iya. Khalif, oh iya. Khalif kalau di keluarga kata apa dalam hidup Khalif nih saat ini, sorry. Jadi kan kita itu masing-masing orang tuh kan punya cahaya yang diberikan oleh Sang Maha Cahaya. Gambarannya adalah seperti matahari, dia menerangi bulan dan bintang, ya kan? Nah, kalau dalam kehidupan kita itu cahaya tersebut katakanlah dalam hidup Khalif ada cahaya dari keluarga, ada cahaya dari lingkungan, ada cahaya dari teman. Nah, cahaya yang paling membuat Khalif itu terang, nyaman itu dari mana Khalif? Oh, yang pertama itu pasti dari keluarga ya, karena keluarga itu kan yang paling nge-support sesuatu yang dijalanin saat ini gitu. Dan selanjutnya mungkin baru ke teman dan lingkungan, karena semakin kita mencari teman atau lingkungan yang baik, kita bakal ikut semakin baik juga dan kita bakal mendapatkan cahaya kehidupan. I agree. So, nah, jadi tapi yang paling utama tetap keluarga. Jadi yang membuat Kak Alif tuh sekarang tetap semangat, motivasi itu mulai dari pencahayaan keluarga, terus lingkungan teman ya. Iya, betul. Sama kampus gimana nih? Kalau kampus sih ya sama sih hitungannya, teman dan lingkungan. Oke. So, sahabat CS Kehidupan, tentunya di sini kita akan belajar tentang bagaimana sih yang baik dalam penataan cahaya kehidupan bersama siapakah itu? Nah, di sini ada bunda kita yaitu Bunda Tuti. Kita selamat datang Bunda Tuti di zona inspiratif, zona kreatif, dan zona bahagia tentunya di CS Kehidupan. Seneng banget ya nih Khalif, kita kedatangan Bunda yang sangat luar biasa. Ini adalah Bunda yang tentunya sangat menginspirasi banget. Ya, beliau luar biasa, sangat cinta. Beliau adalah sosok seorang guru yang selalu menanamkan jiwa orang tua untuk semua murid-muridnya. Nah, Bunda Tuti ini ada selain beliau sebagai kepala sekolah di sekolah unggulan yaitu SMA 13 Jakarta Utara, beliau juga ketua dari Ikatan Guru BK se-Indonesia ya Bunda ya.
Iya, Bunda juga selain di situ pernah di sekolah mana aja Bunda kalau nggak salah? Sebelumnya saya 30 tahun menjadi guru BK bimbingan dan konseling itu di SMA Negeri 10 Jakarta Pusat di kawasan Mangga Besar 13. Kemudian saya diangkat jadi kepala sekolah di SMA Negeri 18 di Warakas. 3 bulan di sana saya di PLT-kan di SMA 80 di Sunter. Ya sekitar 1 tahun 8 bulan saya pegang 2 sekolah dan setelah itu definitif di SMA Negeri 80 dan baru 7 bulan ini saya berada di SMA Negeri 13 Jakarta, tidak jauh dari Polres Jakarta Utara. Wah, tempatnya di Jalan Seroja nomor 1. Ya, terima kasih. Oke Bunda, tadi gimana nih Bunda dalam kita untuk membangun sebuah manajemen cahaya Bunda ya, baiknya seperti apa agar sosial lingkungan kita sangat baik gitu dalam sisi diri kita Bunda? Tentunya yang pertama karena seorang anak pasti lahir, tumbuh dan berkembang dari satu keluarga. Ya, keluarga adalah menjadi tempat yang utama. Mungkin kita boleh menyanyikan di lagu spesial yang kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Pak, kalau Alif itu sukanya kalau lagu itu sama kayak lagu mana nih? Summa ummil haddi akhiri fa umri. Coba Alif suaranya bagus juga. Suaranya bagus, boleh. Ayo. Menginspirasi. Summa ummil haddi akhiri fa umri. Keren. Ya lanjut Bunda. Iya. Jadi berarti kita semua dilahirkan dari seorang ibu. Kepada ibulah diharap tentu kita punya harapan besar bahwa seorang ibu itu dari mulai dia mengandung sampai dia mengasuh kita dari bayi sampai kita dewasa, itu tentunya cahaya kasih ibu itu adalah yang utama. Dan di keluarga lah tentunya seorang anak dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai fundamental kehidupan dia. Kemudian nanti berikutnya kan tadi seperti Alif bilang ya, teman-temannya punya pengaruh, sekolah, lingkungan sekitar, begitu kuliah di kampusnya bagaimana. Nah, ini tentu akan menjadi cahaya yang kita harapkan secara proporsional berpengaruh positif terhadap jalan kehidupan tumbuh dan berkembangnya seorang anak sehingga dia menjadi orang dewasa yang punya rasa tanggung jawab yang baik tentunya. Nah itu kalau misalnya dipersentasikan Bunda, baiknya itu seperti apa sih kita biar katakanlah penataan cahaya kehidupan kita itu bagus Bunda? Proporsi misalnya keluarga misalnya sekian persen, terus kalau lingkungan sekian persen, dari teman sekian persen, itu gimana Bunda? Proporsinya tentunya gini, memang diharapkan dari keluarga lah yang terbesar gitu. Tapi kan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada di antara kita yang mungkin kondisi keluarganya tidak lengkap karena berbagai hal, entah dia menjadi anak yatim kah, menjadi anak piatu kah gitu ya. Jadi pastinya memang secara normal itu keluarga menjadi basic yang utama. Sehingga diharapkan dengan pendidikan yang baik, cahaya yang baik yang ada di dalam keluarga itu akan membawa dia seorang anak ya bisa tumbuh dan berkembang secara positif. Nah berikutnya tentunya rumah keduanya adalah lingkungan sekolah, lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Kira-kira gitu. Mungkin kalau bilang prosentase bagaimana secara proporsional lah ya, secara proporsional dari keluarga misalnya katakan dia ya adalah yang terbanyak 50 ya, terus lingkungan sekolah 20 dengan lingkungan teman-temannya. Nah, tapi ini juga kita harus pastikan bahwa kita berharap dia berada di lingkungan yang terbaik sehingga punya pengaruh cahaya yang baik. Tapi
tidak bisa dipungkiri juga bahwa di lingkungan tersebut ada saja kan pengaruh-pengaruh yang kurang baik, ya kan. Sisi itu yang kita harapkan tentunya bisa tertutupi dengan cahaya yang baik yang sudah ada dalam dirinya. Remnya itu adalah imannya dia, hatinya dia, pikirannya dia, karena dia sudah dilandasi oleh banyak cahaya kebaikan. Oke, jadi CS kehidupannya luar biasa Bunda tuh bagaimana memproporsikan ya dalam hal ini cahaya yang nanti tuh kita dapatkan dari keluarga, dari lingkungan sekolah. ya, dari sekolah gitu ya. Oke Bunda, mungkin tadi kan Bunda sempat mungkin kayak Alif gitu ya, dia mendapatkan support sistemnya atau pencahayaannya bagus gitu ya dari keluarganya. Nah tadi Bunda juga sempat menceritakan bahwa kalau yang trouble ya Bunda ya. Nah mereka tidak menemukan support system seperti itu karena gini Bunda, mungkin kita ambil contoh gitu ya, misalnya kadang memang lingkungan itu justru malah pencahayaannya bukan pencahayaan yang baik, malah pencahayaan yang buruk. Nah betul. itu tadi Bunda juga bilang itu bisa dilandaskan dengan iman juga Bunda ya. Nah untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu ketika misalnya mereka tidak mendapatkan support system atau cahaya yang ada dalam lingkungan rumahnya, terus di lingkungannya juga dia mendapatkan misalnya suatu hal yang negatif juga, itu untuk memperkuat dirinya selain iman atau mungkin hal-hal lainnya gimana kiat-kiatnya? Nah disinilah peran dari sekolah. Pastinya kan pemerintah sendiri sudah bahwa setiap anak-anak usia sekolah wajib bersekolah, wajib belajar 12 tahun. Ya, disinilah peran dan fungsi sekolah, di mana misalnya tadi Mas Aladin bilang, oh keluarganya nih broken, dia sepertinya tidak bisa memberikan cahaya yang baik untuk anak itu. Peran sekolah diharapkan berfungsi besar di situ, di mana bagaimana seorang sosok guru-guru yang ada yang dia temui di sekolah adalah menjadi sosok-sosok ibu dan ayah yang baik untuk dia. Jadi anak datang ke sekolah bukan hanya untuk menimba ilmu, dia belajar matematika kah, belajar bahasa kah, belajar berbagai macam pelajaran baik IPA, rumpun IPA maupun IPS, tapi dia di situ belajar dan menemui cahaya kehidupan yang nyata, bahwa dia bertemu orang-orang yang penuh rasa kasih sayang, yang penuh perhatian, sehingga dia merasa nyaman. Kalau dia merasa nyaman, dia merasa bahagia, tentu kita harapkan dia akan tumbuh berkembang dengan baik. Iya Bunda, kalau misalnya sosoknya semua kayak Bunda ya, guru atau para pengajarnya, mungkin kita akan walaupun nggak nyaman di rumah bisa nyaman di sekolah. Permasalahannya Bunda, ketika kita sudah tidak mendapatkan support system baik dari rumah, terus di sekolah itu bawaannya guru tuh hanya memperhatikan anak yang cerdas, yang baik, dan jadi kita tuh kayaknya malah kurang disenengin misalnya gara-gara kita bermasalah. Akhirnya kan kita bingung ya Bunda ya, bisa nggak terima, di sini nggak terima. Akhirnya yang menerima itu kadang teman-teman yang mungkin preman ya kan, terus mereka memberikan kenyamanan, udah nggak apa-apa, badung aja dulu. Itu gimana tuh Bunda tuh? Setuju nggak Lip? Setuju. Nah itu saya dulu waktu ketika menjadi guru BK di sekolah saya, beberapa kali menemui anak yang sudah kategorinya mau dikeluarkan dari sekolah, yaitu karena tersangkut tawuran pelajar, terutama sudah ketahuan lah, ketangkap dia membawa bersenjata tajam dan hal-hal yang memang tidak semestinya dilakukan. Tapi saya bilang begini, pernah ada beberapa kasus sih ya, anak yang sudah mau dikeluarkan, dan saya lihat ini anak adalah leader bagi teman-temannya, banyak followernya, banyak pengikutnya. Jadi saya bilang sama kesiswaan, tolong beri waktu saya, memang tidak bisa merubah hati orang satu dua hari. Saya butuh waktu, paling tidak 3 bulan. Saya akan jaminkan bahwa insya Allah anak ini, kenapa? Kalau dikeluarkan orang tuanya saja begitu saya undang untuk bertemu, dia bilang, saya terserah Bu Guru. Kalau memang anak saya dikeluarin, paling dia jadi preman, dia jadi berandal. Aduh, saya bilang, pengikut dia banyak, kalau seperti itu apa enggak lebih parah gitu kondisi di sosial masyarakat. Sehingga akhirnya saya coba lakukan konseling
secara individu gitu. Dan alhamdulillah saya memang minta punya waktu 3 bulan. Wow, Gitu ya. 3 bulan saya mencoba melakukan pendekatan dengan melalui konseling individu, kemudian dengan juga teman-temannya, followernya itu alhamdulillah tuh banyak yang berubah dan banyak cerita-cerita yang mengatakan tadinya dia bandel, loh ternyata dia bisa jadi polisi yang baik ya, ternyata ada malah yang jadi ustadz dan punya pesantren. Itu kan luar biasa. Jadi jangan berpikir mungkin dia remaja gitu ya, dia nakal ya ini, jangan kita lepas, justru ayo mari kita rangkul. Katakan dia sekarang melakukan kesalahan, kan kesalahan itu bukan harus terus disingkirkan itu selesai permasalahan, tidak. Ayo mari kita rangkul, kita cari tahu apa latar belakangnya dia kenapa seperti itu. Loh ternyata latar belakang keluarga, latar belakang teman yang tidak baik. Nah itu kan perlu pendekatan seorang guru. Saya yakin anak-anak yang nakal kategorinya ya, orang mengatakan begitu, itu adalah anak-anak yang memang butuh perhatian. Kalau kita bagus mentreatment ya, dia bisa lebih hebat loh dari anak-anak yang kita nilai bagus, yang kita nilai keren secara akademik. Belum tentu jadi anak-anak yang bagus secara akademik hanya dia yang berhasil. Yes. Bisa jadi ini anak yang tadinya dipinggirkan, diberi cap negatif, dia akan selamanya negatif. Tidak. Kalau kita mentreatment dengan baik, insya Allah dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi baik. Jadi selalulah beri ruang, jangan memberi cap negatif yang berkepanjangan. Ada sisi yang memang di sini guru punya peran untuk bisa bagaimana merubah melalui pendidikan, melalui pendekatan yang baik, memberikan cahaya kepada anak, katakan yang saat ini dia berada pada sisi gelap. Gitu. Insya Allah berdasarkan pengalaman saya 30 tahun menjadi guru BK itu bisa terselesai. Tapi memang kita tidak sendiri. Kita butuh orang-orang sekitar yang perlu mensupport dia. Temannya kah, orang tuanya kah, guru lain atau siapapun dia, kita coba minta peran sertanya. Bahkan buku loh. Saya ada anak yang kategori guru-guru udah nyerah. Itu bisa tersadar hanya dari satu buku. Saya kasih buku sholat, tata cara sholat. Terus dia sempat marah memang Bunda pikir saya tidak pernah sholat. Dia marah lah ya gitu. Terus saya bilang, saya tidak mengatakan kamu tidak pernah sholat. Saya hanya coba kamu baca dengan baik. Mungkin kamu sholat tapi maaf belum menegakkan sholat. Coba baca buku tata cara sholat yang sederhana aja, kamu sudah paham ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Itu tadinya dia juga marah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, saya tahu kok, katanya gitu. Saya minta saya ulang sampai dia bisa mengatakan sambil menangis, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ cahaya mulai masuk, tersentuh bahwa harus ada kasih dan sayang. Tidak bisa dibilang dia kasih dan sayang kalau dia suka tawuran. Bagaimana mungkin dia dibilang kasih dan sayang kalau dia menyakiti teman-temannya gitu ya, tanpa sadar mengajak teman-temannya ke hal yang tidak baik, termasuk misalnya merokok gitu ya, ikut geng motor kah atau apa, hal-hal yang negatif gitu. Bunda, kalau kan gini ya, ini kejadian juga sih masa aku SMA Bunda. Mungkin Alif juga nanti boleh lah cerita lah ya sedikit ya tentang sharing nih sama Bunda. Dulu tuh aku waktu di SMA Bunda, ceritanya teman-teman tuh kan iseng, OSIS tuh kenapa sih selalu dari IPA kan gitu. Cerita tuh dulu kan OSIS selalu dari anak IPA gitu. Ada ceritanya Bunda, temen aku ini dia emang anak pas pampres, tapi posisinya dia tuh agak dicap bandel sih sama guru. Cuma posisinya pas itu kita malah iseng sama dia, terus jadi ketua OSIS, kita majuin jadi ketua OSIS Bunda. Udah gitu, dia tuh kan punya asma ya Bunda ya, dia punya asma. Tapi ternyata lulusnya sekarang jadi Brimob Bunda. Ya dia jadi. Ternyata sembuh ya. Iya, nah itu Bunda sebenarnya kalau kadang di sekolah kita kan suka jadi anak-anak yang justru bandel, kadang kita suka isengin, udah lu bisa kok jadi leader gitu Bunda. Iya. Kadang itu gimana sih kalau sebenarnya salah nggak sih Bunda kita membangun sebuah kadang
lingkungan seperti itu? Itu berarti teman yang baik mensupporting untuk mungkin gini, ada anak-anak yang secara akademis kemampuannya berbeda gitu ya, apa kurang, terus setiap orang kan kalau menurut teori Maslow dia butuh aktualisasi diri, Yes. ya enggak? Dia merasa tidak punya aktualisasi diri, dia tidak pernah dihargai adanya, misalnya menghadapi guru matematika, ya udah deh dia apa istilahnya dapat poinnya 0 aja gitu ya, menghadapi guru-guru eksak gitu ya, kayak terus lari ke IPS sehingga seolah-olah yang di IPS tuh nggak bener gitu. Saya juga dulu kebetulan saya jurusan IPS di SMA. Sama kita tos dulu aja. Di SMA itu saya sempet sedih loh karena tanda kutip guru berpikirnya anak IPS ini nggak bener gitu. Tapi disitulah akhirnya tantangan buat saya. Saya ingin menunjukkan bahwa bukan anak IPS nggak bener. Akhirnya kembali ke itu. Kita punya masing-masing talenta. Kalau dongeng fabel gitu nggak bisa lah masa ya kuda suruh balapan lari dengan burung atau keledai suruh balapan lari dengan ikan gitu kan. Masing-masing dengan apa kelebihan dan kekurangannya, disitulah yang harus kita pahami. Ya bahwa setiap manusia di balik kekurangan yang mungkin kita lihat pasti dia punya sisi positif yang bisa potensinya kita kembangkan. Nah tadi dia punya kemampuan memimpin karena dia nggak paham, dia tidak diberi ruang, adanya jadi ngaco. Begitu ada temennya yang mensupport dia, mempercayai dia, apalagi kalau ditambah gurunya, oh bisa luar biasa. Iya, jadi memang sih Bunda kadang gini, guru itu seharusnya kan juga bisa membaca ya, menganalisis anak tuh juga ketika dia dipercaya dia justru akan merubah dirinya gitu. Nah betul. Terus nah itu juga terjadi sebenarnya di lingkungan keluarga ya Bunda ya. Kadang kan kita sering yang namanya diperbandingkan dengan satu sama lain, terus juga yang membuat kita nggak nyaman di lingkungan keluarga tuh kan kayak gitu ya Bunda. Terus kalau di lingkungan masyarakat itu kadang mereka tuh juga ada yang apatis, justru ada yang juga orang tuh kayaknya seneng kalau ngeledek orang. Nah sikap-sikap yang itu akhirnya kadang membuat orang insecure, misalnya lu jelek, lu ini kan gitu. Nah itu menurut Bunda gimana? Memberi cap gitu ya, memberi label. Nah itu, itu label negatif. Makanya kalau di bimbingan konseling, kebetulan saya guru bimbingan konseling, itu sangat tidak diperbolehkan memberi cap, memberi apa namanya label. Ini anak nakal, ini anak baik, ini anak pinter. Nggak boleh itu menyalahi kode etik guru bimbingan dan konseling. Ya jadi pastikan bahwa semua anak, kan teori Gardner ya, bahwa setiap orang itu punya keistimewaan, kelebihan. Nggak bisa lah kita bilang yang pinter matematika aja yang hebat gitu ya. Nah nggak bisa lah kita bilang yang pinter hitung dagang, yang pinter akuntan itu yang hebat. Semua punya celah tersendiri ya tentunya, ya kan. Katakan mereka yang memang kemampuan kinestetiknya bagus gitu, memang mungkin secara kognitif dia tidak bagus, tapi dia bisa menjadi penari baletkah yang bagus atau menjadi pelari yang keren gitu ya, super cepat, kan memang talentanya dia di situ gitu. Jangan terus dipaksakan untuk kemampuan yang di luar potensi yang dia miliki gitu. Gimana Lip? Setuju nggak Lip? Setuju. Hargai bahwa secara itu pada dasarnya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah itu sudah menciptakan manusia sesempurnanya makhluk hidup. Nah, di balik kekurangan dia ada kelebihan. Coba kita lebih atensi kepada sisi kelebihannya, jangan sisi kekurangannya. Sehingga kalau itu yang tereksplor dengan baik, insya Allah anak akan menunjukkan kebaikannya dia. Gitu. Tapi kalau coba diperhatiin, kadang salah pendidikan yang mungkin kita tanpa sadar itu turun temurun dilakukan di rumah. Misalnya ada anak usia 2 tahun atau 3 tahun, dia makan misalnya piringnya pecah jatuh. Biasanya kan orang tua langsung ngomong tapi pada saat dia makan dengan baik, tidak tumpah, tidak pernah nggak dipuji.
Iya. Kadang lupa kan? Kenapa itu bermurah hatilah dengan Kalau ngomel dong manusia. masih mending Bunda, ditambah ntar lempar Nah. semuanya. Semuanya bisa Piring terbang. terbang. Nah, itu. Oke, Bunda, sahabat chat kehidupan ini seru banget pastinya ya Bunda tuh. Aduh, tapi memang ini tuh tenang saja bukan segmen segmen terakhir, pastinya akan ada segmen banyak nih kita diskusi sama Bunda ya Alif ya. Betul. Alif juga nih pasti sebenarnya Alif tuh juga banyak yang mau ditanya-tanya tuh Bunda Oh, gitu. tuh. Dia tuh karena kita ini masalah penataan kehidupan ya, di mana disitulah kita akan menemukan arti hidup. Nah Bunda, oke sekarang tipsnya dulu deh Bunda untuk bagaimana agar kita bisa menata pencahayaan dalam hidup kita Bunda, biar satu sama lain tuh bisa benar-benar jadi cahayanya itu membuat kita pun juga jadi cahaya memberikan menjadi sebuah cahaya yang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain pun juga baik gitu Bunda. Selain cahaya kita baik karena ada support system yang ada, kita juga bisa menebarkan cahaya tersebut kepada yang lain. Gimana Bunda? Yang Tipsnya. pertama menurut saya kita lihat bahwa kita yakini ya bahwa yang menciptakan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yes. Sehingga kita akan berpikir positif bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik. Oke. Mungkin satu ketika kita mengalami kekecewaan karena ada hal yang kita inginkan tapi tidak tercapai. Tapi sejauh kita selalu berpikir positif, kita tidak akan membuat pikiran hati kita menjadi jelek. Ya. Kita tetap akan termotivasi terus bahwa kita yakin ini adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk kita menjadi lebih dewasa. Kalau kita ibaratnya jalan kan tidak selalu jalan itu lurus ya, pasti ada beloknya, pasti ada lika-likunya. Nah kira-kira lika-liku itu jangan diambil sebagai hal yang negatif, tapi yakini bahwa itu adalah proses di mana kita akan menuju kedewasaan. Kira-kira gitu. Nah terus yakin bahwa kita nih sudah diciptakan sempurna, jadilah orang yang bisa berpengaruh positif bagi orang sekitarnya. Karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Betul. Kan gitu ya. Nah itu jadi tentunya saya berharap apalagi nih yang sudah dilakukan Mas Aladin ya, punya pengaruh untuk sekitarnya, bagaimana memotivasi remaja, memotivasi orang-orang sekitarnya ya Liv terasakan ya. Terasa. Dengan buku CS kehidupannya itu menginspirasi loh banyak orang dan tentu kelihatannya mungkin ada yang berpikir ya itu sepele, tapi pada saat dia menyadari bahwa oh ini aku diberikan anugerah kehidupan, diberikan kesehatan, sejauh mana saya bisa berarti, bisa membahagiakan orang sekitar. Kira-kira gitu. Waduh, luar biasa Bunda. Tepuk tangan buat Bunda nih. Oke, CS kehidupan. Sebelum tentunya tadi Bunda udah kasih tips ya, dan tentunya memberikan kita banyak inspirasi ya di sini. Satu lagi tips, apa tuh Bunda? jangan lupa bahagia. Iya. Kebahagiaan itu nggak usah dicari di mana-mana. Ada dalam diri sendiri. kita sendiri. Saya punya rumus smile 272. Iya. Yeah. Gimana Apa Bunda? itu? Pastikan kalau kita tersenyum simetris. Tarik kira-kira bibir kanan 2 cm ke kanan, Oke. yang kiri 2 cm ke kiri, Kiri. tahan 7 detik. Cukup Bukan 7 tujuh- detik. 7 tahun. Nggak usah 7 tahun. 7 tahun. Ya, 272 tuh ingat. 272. Bukan 212 ya Bunda. Bukan. Iya, di sableng. Karena itu akan meningkatkan imun tubuh kita ya, di saat kita tersenyum, kebahagiaan muncul, insya Allah imun tubuh kita meningkat ya. Oke, nanti kalau saya bilang smile, sama-sama oke deh. Iya, oke deh. Ini bukan paslon tertentu ya, tapi ini adalah salam genre. Iya, Kita genre. generasi berencana, kita harus pastikan no narkoba, no seks bebas, no pernikahan dini. Iya. Oke, kita Oke, coba. siap Bunda. Oke, gimana Bunda? Smile. Smile. Oke deh. Oke deh. Smile. Oke deh. Oke. Iya. So, sahabat semua tadi ya, memang pembahasan ini sangat luar biasa pastinya. Terus juga perlu teman-teman ketahui juga Bunda ya semuanya. Jadi aku tuh dari buku yang kita buat ini gitu ya bersama Teh Rina Maruti di sini, dan sekarang aku lagi persiapan mau rilis lagunya Bunda. Nah, lagunya ini memang
juga tadi menggambarkan kenapa sih pada akhirnya menjadi sosok Aladin yang saat ini gitu ya, yang akhirnya dititipkan cahaya oleh Tuhan seperti yang tadi Bunda bilang, yang nggak tahu ya bisa berpengaruh atau seperti apa baik buruknya seperti itu. Jadi memang gini Bunda lagunya di situ kan 29 tahun mencari arti hidup, bimbang akan apa, mengapa dan bagaimana, saat kehampaan dan kehancuran menimpa, yang sulit digambarkan tapi bisa dirasakan gitu Bunda. Jadi jadi emang teman-teman semua jadi memang ada proses ya Bunda ya pastinya, yang justru itulah yang perlu kita nikmati Bunda ya. Jadi memang di sini cahaya ya dari apa itu juga butuh proses ya Bunda ya, untuk kita menjadi seorang. Jadi jangan mudah menjudge atau wah menyangka orang tuh enak-enak aja, enggak ya Bunda ya. Semua itu punya kondisi yang dimana seperti yang memang kadang tidak perlu diekspos dan ada yang perlu diekspos. Intinya tadi bahagialah kita istimewa dengan apa yang kita miliki, hidupilah cahaya dalam jiwa dan terangi sekelilingmu. Oke, sahabat CS Kehidupan, gua Aladin. Tentunya jangan lupa stay on terus di podcast CS Kehidupan bersama Lux Intermedia, dan di sini ada Alif. Halo. Dan tentunya Bunda kita tercinta. Kita pamit undur diri dulu. Terima kasih dan salam semangat, sehat, bahagia selalu sesuai dengan versi kita masing-masing. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.